Kita awali informasi yang pertama, saudara, kasus ambrolnya plafon Masjid Tanjak masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya masjid yang baru diresmikan 2 bulan yang lalu ini disebutkan ambrol karena kelembapan. Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Tain Komari meminta penyidik melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait kasus ini. Ambrolnya plafon Masjid Tanjak beberapa waktu lalu masih jadi perhatian publik. Pasalnya bangunan yang menjadi kebanggaan Kota Batam itu baru diresmikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto 2 bulan yang lalu. Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Tain Komari menyebutkan, ambrolnya plafon Masjid Tanjak ini akibat karena adanya spesifikasi yang tidak sesuai. Bahkan dirinya mengaku telah melakukan pelaporan kepada Ditkrimsus Polda Kepri untuk melakukan penyidikan secara menyeluruh. Selain itu, Tain juga menyayangkan pernyataan yang dinilai terlalu dini oleh penyidik terkait tidak adanya kelalaian dalam pembangunan Masjid Tanjak. Kalau saya melihat bahwa runtuhnya ini akibat ada ketidakberesan, bisa jadi karena spesifikasi yang tidak sesuai. Maka kemarin saya menyarankan, bahkan tadi malam saya sudah bikin surat ke Ditkrimsus Polda Kepri untuk mengusut proyek pembangunan Masjid Tanjak ini secara menyeluruh, dari visibility studinya, amdalnya, perencanaannya, sampai kemudian diserah terima, sampai kejadian di Amerika. Tapi kemudian terus terang ada kita sayangkan bahwa ada pernyataan yang mungkin terlalu dini lah kalau menurut saya. Dibilang ada ketidaklalaian. Tidak ada kelalaian di dalam hal ini. Ya betul, memang tidak ada kelalaian, tetapi ada kecerobohan dalam membangun itu kalau menurut saya. Karena apa? Sudah ada kejadian bocor sebelumnya, tidak diperbaiki, kemudian langsung diplafon, sehingga apa? Akumulasi dari kebocoran itu akhirnya meruntuhkan. Artinya ada yang tidak sesuai itu ini. Bahkan Tain menyayangkan seharusnya penyidik bisa melakukan penelitian terlebih dahulu dengan meminta keterangan kepada ahli konstruksi, dalam hal ini teknik sipil. Tidak hanya itu, penyidik perlu meminta kepada auditor untuk bisa mengecek kerugian ataupun selisih harga antara nilai proyek dengan bangun yang telah berdiri saat ini. Kepada penyidik, terutama karena kita sudah mengirim surat ke Polda Kepri, Ditkrimsus Polda Kepri, untuk mengusut ini secara tuntas. Ya kalau perlu nanti jangan mengambil kesimpulan terlalu dini lah. Diteliti dulu secara menyeluruh, kemudian minta keterangan ahli konstruksi, biasanya itu Institut Teknik Sipil, menghitung itu. Logis nggak sih? Bangunan seperti itu nilainya segitu. Nah, untuk realnya lagi, penyidik bisa minta kepada auditor, terutama BPKP, untuk mengaudit ini. Ada nggak indikasi memang kerugian atau ada selisih harga antara nilai proyek dengan realitas yang dibangun. Hal lain juga disampaikan Tain agar nantinya penyidik bisa memberikan kesimpulan berdasarkan dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan keterangan dari para ahli. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.